Iya bersyukur dalam arti kita juga harus punya keoptimisan bahwa kita tuh orang yang mampu, bisa, ya itu. Dan mungkin terutama sih kalau menurut gue ya di dunia bisnis tuh jujur nomor 1 sih. Tapi kalau sekarang pun sebenarnya pandemi belum berakhir, gue tetap akan terus berkarya sih. Kenapa gue bilang long term? Karena bisnis ini bukan bisnis short term. Kita belajar hal yang baru sih pada saat waktu kita jalanin sisi hidup Shopee ini gitu. Rumah merupakan tempat peristirahatan Anda yang dituntut untuk memberikan kenyamanan. Kenyamanan ini juga berasal dari desain yang inovatif, kreatif, dan juga berkelas. Adapun demikian, untuk memberikan desain berkelas seperti ini, itu memerlukan kecermatan tinggi dalam memilih sebuah kontraktor. Biar apa? Biar hal-hal atau risiko-risiko yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi di kemudian hari. Gua Ingga Putra, di Pikes kita hari ini, gue bakalan ngobrolin seputar bisnis kontraktor demi mewujudkan rumah impian Anda. Di sebelah gue udah ada Nandar Hidayat. Halo, brother. Halo. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah gue baik. Sehat ya mas? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah mulu nih gue nih. Udah lama gak ketemu ya? Udah lama kita gak ketemu ya. Oke. Iya. Gue sedikit short story aja ya. Cerita gue ketemu sama Nandar Hidayat ini. Nandar Hidayat ini adalah teman motor kita. Iya. Kita ini adalah teman motor di mana dari hobi tiba-tiba bisa dicuan. Jadi melalui hobi motor tiba-tiba Nandar wah gitu. Bener nggak? Ya bisa dibilang. Bisa dibilang begitulah ya. Nandar, lu cerita awal ketika lu mulai terjun di bisnis ini tuh gimana sih? Awalnya ya? Awal deh, awal. Oke. Awalnya kan memang bidang gua kuliah pun juga kan di bidang arsitektur. Teknik sipil ya. Ya gua kuliah arsitektur, terus gua pindah ke jurusan teknik sipil gitu. Kebetulan juga orang tua gue tuh kontraktor. Itu. Nah dulu sih, ya singkat cerita ya, dulu tuh gue ikut kerja juga sama bokap gue. Jadi bawahannya dia, karyawan lah. Itu. Terus gue ngeliat kayak ada potensi nih. Ada peluang kayaknya gitu ya. Ngeliat kayak struktur baja tuh menarik buat gue. Struktur baja. Awalnya dari situ. Awalnya baja. Iya, awalnya baja. Dan sebenarnya sekarang tuh jadi general kontraktor. Awalnya baja. Kayak gue liat baja kayak besi tuh nggak ada habisnya ya. Ketika waktu bahan-bahan sisa itu bisa dikiloin lagi loh. Jadi bahan-bahan sisa besi tuh nggak ada habisnya. Karena dia akan terus di-recycle terus gitu. Wah dari situ coba deh untuk buka. Berani. Dan saat itu belum resign, dari bokap gue belum resign gitu. Jadi gue coba ngejalanin itu, tapi gue juga jadi karyawan bokap gue. Oke. Singkat cerita, gue keluarlah dari perusahaan bokap gue atas persetujuan bersama antara bokap dan gue gitu. Ya gue sih terima kasih, bokap gue juga membimbing gue dengan baik. Dan kru-kru atau tim-tim yang ada di sana juga membina gue dengan baik ya. Ya ada om gue juga di sana, bokap gue, yaitu faktor kenapa bisa sekarang gue bisa ngejalanin bisnis ini gitu. Iya. Itulah awal mulanya gitu. Awal mulanya berarti privilege dari bokap awalnya, sedikit privilege dari bokap. Terus lu coba ada nih peluang nih ternyata ya di bagian ini kayaknya masih bisa deh gitu. Dan akhirnya lu memberanikan diri untuk terjun pertama-tama di baja. Yes, betul. Luar biasa, Nandar. Lu kenapa sih lu kayak nggak semangat banget hari ini? Semangat lah. Karena mungkin bisa buka puasa mas. Aduh. Tapi dari semua bisnis yang ada gitu ya, dari semua bisnis yang ada, kenapa lu kepikirannya malah bisnis ini? Baja awalnya. Karena begini, gua itu berangkatnya dari kontraktor. Lu berangkat dari kontraktor? Kontraktor, keluarga kontraktor ya. Jadi artinya, iya yang gua lihat saat itu peluangnya adalah di kontraktor. Kontraktor kan banyak, ada general kontraktor, ada kontraktor khusus baja, ada kontraktor khusus kaca. Gue melihat peluang di baja gitu, kayaknya menarik nih gitu. Akhirnya ya mencoba untuk mempelajari dan ada beberapa proyek kecil-kecil masuk. Ya akhirnya sampai sekarang, dan orang itu mengenal gue kan, ya gue nggak tahu ya, menurut gue nih, orang itu mengenal gue adalah kontraktor gitu. Kontraktor gitu ya. Jadi kalau gue cuma main baja doang, kayaknya sayang. Orang taunya kan gue ngebangun rumah, nge-build kantor gitu. Jadi
kesini akhirnya gue jadi general kontraktor gitu mas. Kesini Kesini jadi general kontraktor dan berjalan sampai sekarang. Jadi dari proses lu awalnya baja sampai ke lu general kontraktor tuh berapa lama tuh? 2 tahun ya. 2 tahun Kurang ya? lebih ya 2 tahunan sih. Jadi kayaknya awalnya baja nih gitu kan, terus lama. Ya orang kenal gue ya, gue kontraktor gitu kan. Ya, Terus akhirnya lu, ya udahlah gue sekalian aja. Iya, jadi general semuanya. Berarti lu pirama bokap lu dong sekarang? Jadi Enggak. kompetitor nggak tuh? Oh, kalau dibilang kompetitor sih, Iya, ya menurutnya iya sih. Iya sih lo kompetitor. Secara nggak langsung. Secara nggak langsung. Cuma kan bapak saya kelasnya udah beda lah. Oh. Kalau saya kan yang menengah kecil, menengah ke atas ya. Masih ada Ambil ceruk itu, pasarnya. betul itu. Tapi bokap lu ketika segmennya sama atau diambil, bukan diambil kali ya, diambil sih itu kan emang aku ngajar nih. Iya. Nah, cuman ketika bisnis industri jadi sama, bokap lu komentarnya gimana? Ya dia sih mendukung aja. Mendukung sih, mendukung. Lu jangan klien gua, lu hajar lu ya, katanya awas lu ya. Enggak sih, gitu. gue juga punya kode etik sih sebagai, ibaratnya dulu gue sebagai karyawan, profesional. Dan gue juga mandang itu bokap gue gitu. Jadi, dan sekarang pun pure kliennya beda-beda. Dia punya klien sendiri, gue punya klien sendiri. Oh, jadi udah benar-benar resmi pisah tuh ya? Pisah. Oke. Gitu. Tapi awal-awal ya tetap dibimbing sama dia. Oh. Tapi sekarang ya udah, dan benar-benar udah pure pisah gitu. Udah pure pisah. Pisah. Jadi benar-benar udah lu sendiri, bokap lu sendiri. Sendiri. Tapi kalau lu mau bertanya apapun itu bisa ke bokap lu ya. Pak, ini kalau kayak gini gimana ya, Pak gitu. Bisa Iya. nggak, maksud gue bisa nggak sih kayak Bisa sih. Tapi gue jarang lakukan itu sih. Karena gue tau lah kesibukan bokap gue juga gitu. I see. Gitu. Nah itu berawal kayak gue kan tadi sempat awal lo dari hobi bisa jadi cuan gitu ya. Itu ada nggak gini, pengaruh tuh? jadi begini, kan pertanyaannya adalah, misalkan ya, sorry ya, orang akan tanya, lu dapat kliennya dari mana sih? Kok bisa dapat klien gitu kan? Iya. Nah, gue tuh berawal dari main motor. Berawal dari main motor, ini dengerin nih investor nih ya. Berawal dari hobi. Gitu. Ya, Moge Z900. Gue memanfaatkan privilege. Gue memanfaatkan awal itu dari privilege orang tua itu pasti. Oke. Gitu. Kadang-kadang ada orang juga yang mungkin nggak ngerasa sebenarnya gue tuh nggak ada apa-apa nih, gue tuh nggak punya privilege. Padahal lu kuliah aja sebenarnya udah privilege gitu. Yes, benar. Iya kan? Setuju nggak sih mas? Setuju gue. Oke. Nah, akhirnya gue coba untuk berani beli motor waktu itu. Awalnya beli motor. Beraniin beli motor gitu. Dan nggak ada kesengajaan kayak gue main motor biar gue dapet relasi, nggak ada. Enggak. Itu pure hobi awalnya. Pure hobi. Relasi itu bonus menurut gua ya, karena gua nggak ada niatan kayak gua main ini ya biar bisa dapat proyek ini enggak, pure hobi itu. Jadi ya, bonusnya itu adalah dapat temen yang mungkin bisa dibilang memang membutuhkan jasa gua. Iya. Awalnya dari situ. Jadi Ada motor lewat, Pak. jadi akhirnya ya sudah mulai mencoba kayak pitching apa sih yang dibutuhkan gitu. Kayak mungkin dari gambarnya segala macem. Lalu ya udah berjalan proyeknya, ya ada kesenangan dari teman gua yang notabene ya, dari klien gua yang notabene itu teman gua gitu. Akhirnya kan rekomendasi. Iya, namanya servis soalnya subjektif ya. Ya, apalagi ini geraknya di bidang jasa. Parameter lu bisa sukses atau enggak kan ada repeat order. Betul. Ih, masuk Pak Eko. Ngerasa jadi kita juga seneng kan. Gila ini orang pesen lagi ya. Iya. Kayak kita mungkin jual gorengan, kok orang Balik lagi. seneng balik lagi. Berarti kan gorengan gua tuh enak gitu kan. Itu sih. Oh, oke. Itu menarik tuh ya. Tapi sekarang motor udah jual. Oh, motor udah jual. Udah nggak ada motor. Karena lu udah repeat order mulu nih. Jadi ya sudah lah. Tapi memang kita harus bener sih. mengikhlaskan itu mas. Karena ya kan ada kebutuhan juga kan, buat permodalan kan. Benar. Gitu ya, gue nggak bisa ikutin ego. Jadi ya sudah. Gitu. Iya ya, yang namanya pengusaha emang harus gitu ya. Iya. Karena lu harus berpikir, lu harus nge-save uang lu, jangan sampai lu spend aja begitu. Betul. Karena lu perlu dana talangan, lu perlu apa segala macam dan lain-lain. Betul. Menarik juga, Ndar. Tapi ya memang rata-rata anak-anak moge juga kan segmennya udah ke atas sih ya. Jarang sih anak moge yang Iya, sepeda. kurang lebih. Dan itu bisa jadi salah satu pintu celah lu masuk ke bisnis. Startnya emang dari situ banget, Ndar. Dari situ sih. Dari situ banget tuh investor. Jadi kalau kalian punya hobi, jangan apapun hobi kalian ya, percaya deh di situ tuh ada relasi yang bisa menghasilkan cuan nanti.
Gue kasih tahu sedikit ya. Iya. Bagi kalian orang tua, tolonglah didukung saja hobi anak, tapi dalam pantauan. Terkadang di hobi itu ada sedikit manfaatnya juga kok gitu. Iya benar. Itu. Well anyway, tapi yang kita tahu lah ya, kita kan sempat 2020 tuh gampar bro sama pandemi bro. Betul. Itu gimana? Lu ada dampak tersendiri nggak buat lu? Oke. Dampak di Ini awal. berat nih kayaknya. Selamat datang di kursi dampak di awal sih nggak ada 2020. Berasanya 2021. Berasanya 2021. Kenapa? Karena proyek ada beberapa yang berjalan. Ada beberapa yang jalan. Tapi klien itu ada beberapa yang kita kirim invoice tapi belum mau dibayar. Bukan nggak dibayar, belum mau dibayar. Akhirnya kegrogot lah permodalan uang. Itu modal pribadi dulu tuh kan kayak gitu. Pribadi. Ya sudah. Akhirnya udah nyerah, stop. Hampir mau gadein mobil waktu itu. Oh iya, ini tuh gue mau tanya tuh, lu sempat gadein aset? Hampir. Jual tapi. emas aja sih. Jual emas Mas aja. kawin bini gua. Mas kawin kita sih. Gua sama bini gua, terus mas bini gua jualin semua. Bisa Ada yang gua gadein, tapi nggak gua ambil juga. Kan kalau udah digadein, nggak Harusnya diambil kan? Kan kalau digadein, kalau nggak diambil kan uang lebihannya kan itu dilelang tuh biasanya Nah, tuh. Nah lebihannya kan dibalikin lagi ke lo kan. Iya. Lo cuman bayar piutang lo aja, dipotong sama piutang lo. Sampai bini gua nanya, mana emas? Udah diambil belum? Gua jawab bingung tuh. Au. Ntar ya gitu. Sampai akhirnya dilelang. Dilelang. Ada cerita teman gue begitu pas ngegadein emas, pas dia mau bayar duitnya kurang 20.000, sedih banget. Akhirnya dilelang. Tapi itulah memberikan solusi tanpa masalah. Iya. Baik. Tapi oke deh, dari sisi awal deh ketika lo kick off bisnis gitu ya. Lo cerita tadi memang lo berawal ada privilege dari bokap, dari sisi ilmu lah kita bilangnya. Yes. Nah, lo sempat nggak sih lo ketemu angel investor pada saat lo mau kick off bisnis lo? Lo berani gitu kan start? Nah ini pernah sih gue alamin dan sampai sekarang masih. Masih? Iya. Kayak gimana tuh? Gini, gue kan ada beberapa temen ya. Walaupun secara nggak ada di atas kertas secara MOU itu nggak ada. Tapi gue mencoba menyampaikan begini, bro, bisa ketemu nggak? Ada apa? Ketemu lu deh, aku jelasin gitu. Oke, datang. Gue punya proyek nilainya sekian. Lu mau nggak bantu gue jadi investor gue? Karena ini proyek gak ada DP-nya. Jaminannya? Jaminannya aset gue. Motor, mobil, lu boleh pegang BPKB gue. Gue akan kembalikan uang lu berikut sama hasil persentase kesepakatan kita nih. Lu akan dapat sekian persen dari nilai yang lu tanamkan ke gue. Dan itu masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang? Boleh gue sebut nggak namanya? Boleh. Thank you Ical. Oh Ical Harley. Ical. Itu dan juga sama temen gue juga ada sih beberapa ya, ada Akmal dan lain-lain. Itu ngebantu gue sih. Mereka support sih gitu. Dan sebenarnya mereka pun juga nggak minta balik. Tapi emang karena teman mau nolongin temen gitu ya? Nggak minta balik arti kayak gue pinjemin. Kan gue juga bahasanya nggak mungkin bilang minjem dong. Gue bacanya bilangnya invest. Lu mau invest di sini. Nanti sekian bulan gue akan balikin berikut sama dengan bonusan lah. Ya, dengan gitu. selipan. Betul. Oh gitu. Itu. Jaminannya BPKB. Ya BPKB dan tapi mereka nggak mau dikasih BPKB itu nggak mau. Gue percaya sama lu. Dan itu kan beban buat gue dong. Gue harus cepet-cepet bagaimana caranya ngembalikin uang itu. Dan itu faktor utama gue mungkin jadi lebih semangat juga. Karena ini ada tanggung jawab gue yang orang lain berikan juga nilai yang nggak kecil gitu. Jadi gue ngerasa kayak termotivasi. Mungkin ini kali ya dibilang namanya pentingnya sebuah reputasi kali ya. Yes. Citra tuh penting sih. Citra tuh penting. Iya. Temen gue mau tuh ya. Tapi ada loh teman gue. Kita sempat ngomongin. Gue sempat ngobrol sih sebelumnya sama lo tentang venture capital kan ya. Nah waktu dulu gue pernah nanya nih hal ini. Ada ke salah satu teman gue juga gitu. Dia bisnisnya securities, vendor securities gitu kan. Dia itu memberikan kontraknya dia malah. Jadi kayak dia datang ke venture capital untuk mendapatkan injek dana, ya kan? Tapi dia menjanjikan jaminannya apa? Jaminannya kontrak kerja gue sama klien gue. Iya. Ada juga tuh yang bisa kayak gitu ternyata, bro. Iya. Walaupun sebenarnya dengan cara gue tuh sebenarnya sangat resiko. Resiko buat siapa? Buat gue, terutama orang yang memberikan modalnya. Dia nggak ada
MOU. surat atau MOU kan? Iya, nggak ada hitam di atas putih. Nggak ada. Iya, kalau Ya dia- itu kan artinya mungkin gue ngerasa, oh citra gue Baik. lumayan baik berarti ya. Lumayan Orang bisa percaya gitu. Nggak tahu sekarang masih percaya nggak sih lo sama gue? Tolonglah, bantulah. PMKM nih bos. Oke nih, UMKM bisa aja bapak ngomongnya. Tolonglah. Oke, dari sisi marketing deh, gue penasaran. Lu dari sisi marketing lu gimana sih cara lu promote si Oke, bisnis lu ini? Namanya apa kalau boleh tahu? Geraha Mandiri. Geraha Mandiri. Gimana cara lu promote Geraha Mandiri ini? Kalau promote yang secara spesifik sih nggak ada ya. Tapi gua tuh biasanya sedikit spill apa sih kerjaan gua. Kayak di Instagram. Oke. Ini Instagram lu di lock nggak nih? Enggak. Gua tuh Gue mau ngetekin nih, Jay. boleh. Gua tuh sesekali biasanya update di story, gua lagi di proyek. Kan orang akhirnya tahu, ini kok si Nandar kok di proyek mulu, apa sih kerjaannya? Emang biar kelihatan. Dan mungkin dia akan nanya gitu kan. Bukan bermaksud untuk sombong gua lagi di proyek kerja gitu, enggak. Tapi itu sedikit marketing menurut gue ya. Jadi orang tuh notice, si Nandar kan kontraktor gitu. Kenapa gue nggak pakai Nandar? Iya, coba deh gitu. Apalagi anak-anak moge tuh. Kan rata-rata ya bukan carry hore kayak gue gini. Orang berwaktu. Orang Berwaktu. 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 Iya, mereka rata-rata kan iya barang moge itu kan bukan barang murah ya. Hitungannya lu bisa beli moge itu ibaratnya uang sekunder lu, bukan primer ya. Iya. Pengeluaran sekunder yang harganya mahal gitu kan. Dan orang-orang yang begitu kan rata-rata yang memiliki finansial lebih gitu kan. Dan rata-rata orang yang memiliki finansial lebih, mereka kepikiran untuk gue bikin apa ya gitu. Ya bisa jadi begitu. Dan kadang-kadang kan kita juga ngebantu sih jatuhnya. Ngebantu untuk proses pembangunan beberapa mereka yang punya kantor renovasi, Nah. mereka yang punya pabrik. Lu pakai gua aja dulu. Lu kayak gitu tuh awalnya. Gue sih nggak nawarin sih. Tapi karena Gue tuh mereka- bukan orang yang menawarkan itu loh mas. Oh. Orang tanya, Justru "Gua malah apa?" pasif lu ya. Gue pasif sebenarnya. Oke, tapi lu tiba-tiba Tapi gue ngecap jualan sambal. Tapi nggak yang lu pakai gue aja gitu, nggak pernah. oh gitu. Iya. Gue tipikal gitu loh. Gue kalau teman gue punya bisnis apa, gue bilang, lu coba lu pakai ini nih Nandar nih. Itu cara pertama ya. Oke. Lalu yang kedua itu reputasi. Ketika orang yang sudah percaya sama gua harus bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka percayakan terhadap gua. Jadi memberikan hasil yang kalau 100% sih nggak mungkin berhasil gitu ya. Iya. 99, sekian lah. Pasti yang namanya dunia proyek yang mengerjakan manusia, Mas. Hasil tangan, bukan hasil pabrikan yang bikin robot. Iya, Gitu. Jadi pasti sedikit-sedikit pasti ada gitu. Pasti nggak mungkin 100% mulus gitu. Nah, biasanya gue tuh menjaga atau menservis klien-klien gue tuh Iya, berarti itu ya. jam berapapun dia telepon gue pasti angkat. Jam berapapun dia komplain gue akan terus tanggapi gitu. Karena gue pun ngerasa ketika gue tidak ditanggapi dengan jasa yang gue pakai, gue kecewa. Udah bayar, dia Udah bayar. responnya lama. Terus responnya lama. Bangke juga nih, nggak kasarnya kan gitu. Pasti begitu sih dalam hati. Iya, pasti gitu ya. Jadi ya gue rela untuk waktu gue tuh tersita di proyek entah di luar. Karena balik lagi kan ke reputasi. Iya. Yang namanya jasa kan sifatnya subjektif. Jadi ketika ya sama aja kayak kita milih bengkel ya. Betul. Lo milih bengkel walaupun bengkelnya bengkel kampung gitu di dalam gang gitu ya. Iya. Ketika lo mendapatkan servis yang baik, lo akan balik ke sana ke investor. Setuju nggak? Setuju. Betul. Terus Reputasi pertama. Iya. Pertama tadi apa sih pertama? Pokoknya kedua dari reputasi. sosial media lah. Ya sosial spill aja. Spill. Gitu. Terus kedua ya reputasi. Karena dari reputasi akhirnya orang merekomendasikan. Oke. Contohnya begini, Mas Ingga, gue bangun rumahnya. Ada saudara lu atau temen lu datang, ngelihat siapa nih kontraktornya, lu akan mempromosikan lu sendiri. pakai ini aja bro, dia tuh orangnya begini loh. Iya, gue mouth to mouth sih, dari mulut ke mulut aja. Selebihnya nggak ada. Tuhan yang bicara. Tapi masih jalan sampai sekarang ya. Masih. Luar Alhamdulillah. Bahkan dari gue dulu jadi karyawan di bokap gue, itu ada klien-klien yang justru malah gue nyarinya. Karena lu memiliki servis yang baik. Iya. Lu nyomot klien bokap lu dong. Om. Nggak nyomot sih. Om. Sorry nih.
Oh, Nggak nyomot gitu sih. ya. Oh, enggak ya. Enggak. Tapi karena servis yang baik, Kan gue seinfo kan, gue udah nggak di Puspageraha. Kantor bokap gue namanya Puspageraha. Ya nggak apa-apa. Ya lu aja yang pegang kata dia. Ya kalau bapak percaya ya oke. Yuk kita ketemu, apa yang mau dibahas gitu. oke. Hari itu telepon tuh orangnya. Gue bilang udah nggak di bokap gue, udah nggak di Puspageraha. Dan rata-rata gini sih, klien-klien bokap gue juga nggak tahu bahwa gue tuh anaknya bokap gue. Gue menjaga itu. Oh, lo menjaga. Dan bokap gue juga menjaga itu. Bokap gue mengenalkan gue ketika meeting Ini staff saya. sebagai staff. Dan gue kalau ada klien, jadi gue tuh kadang-kadang kan ada juga beberapa teman-teman gue yang udah tahu gue kontraktor dan gue masih kerja di bokap gue itu, minta gue yang ngebangun. Jadi gue ngajak bokap gue dan gue memperkenalkan ke, jadi teman gue tuh punya atasan lah, punya bos-bos gitu kan. Ya gue mengenalkan ke bosnya, ini adalah direktur gue. Gue profesional dengan bokap gue. Oke. Gitu. Ini kenalin Pak Rahmat, direktur saya gitu. Berarti lu di kantor manggilnya Pak juga dong? Pak dong. Di rumah Salim, di kantor, ampun Doro. Bener. Gitu. Gitu. Gue penasaran deh, pengen ketemu bokap lu sekocak lu gak sih? Bokap gue, ya tapi tahu ya. Lebih kalem kali ya? Nggak kalem juga sih, tergantung sih. Tergantung momen kali ya. Well anyway deh, nih kesulitan deh. Tadi kan lo sempat ngomong tuh ya masalah services gitu. Biasanya kesulitan paling umum ketika lo ngejalanin bisnis itu apa sih? Umum sih banyak. Tapi mungkin gue kasih. Ini kan tadi lo beberapa bilang aja pakai ya. orang nih, yang Iya. 90/9. Gini, kesulitannya gini mas. Kita nggak bisa memilih klien. Oke, Klien yang memilih kita. Dan karakter klien itu berbeda-beda. I see. Ada yang karakternya mereka marah, mereka diam. Kita bingung harus bagaimana. Tapi ada juga klien yang mereka marahnya bla bla bla, tapi bicara, membantu Vokal. untuk maksudnya membantu untuk berikan jawaban yang akhirnya kita bisa lanjut kerja lagi. Gitu. Terus selain itu, kedua kan faktor dari pekerjaannya sendiri. Manpower ya? Manpower. Tukang kan rata-rata. Tukang itu kan ya bisa dibilang apa ya? Cara kita menyampaikan komunikasi ke mereka gitu ya, kali ya? kadang-kadang salah. Kadang-kadang Bukan kitanya salah, mereka yang salah menangkap. Itu. Penting banget ya makanya komunikasi. Iya, gitu. komunikasi itu nggak harus segalanya formal. Kita belajar formal tuh harus. Belajar intelek tuh harus. Tapi kan bahasa-bahasa itu nggak harus dilakukan ketika kita bicara sama tukang. Ya. Tukangnya bicara kita santai aja. Jangan sosok intelek, akhirnya tukang juga bingung. Jadi nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya? Oh, oke. Karena tukang itu kadang-kadang ngerasa, oh ini bos gue nih. Jadi mereka ngerti-ngerti, padahal nggak ngerti. Jadi ada treatment yang kita harus bicara tuh dengan tukang. Kayak gue contoh begini ya, kalau gue orangnya gini. Misalkan hari ini kerjaan jelek nih, gue datang ke sana kerjaan berantakan gue ngomel-ngomel tuh, blor gitu kan, marah-marah. Besoknya gue datang lagi, ketika diperbaiki sama dia, gue harus memuji dia, wajib memuji. Gitu, orang seneng. Iya. Kalau ditekan terus, kan orang Iya, juga, iya. apaan sih nih? Anjing. Iya. Gitu. Iya bener sih, kadang kalau kita ngobrol sama orang gitu ya, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah ke tukang, kadang ke temen sendiri aja gitu ya. Kadang kalau kita ngomong A, informasi ke temen lain bisa sampai B, Iya. sampai ujung bisa sampai F kali ya. Betul. Itu loh pentingnya komunikasi ya. Dan ngejaga, kenapa tadi gue bilang kayak harus bisa bicara yang nggak harus formal ke tukang, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin kita saatnya memuji harus memuji. Ketika dia salah ya kita harus bilang salah. Karena tukang itu pegawai lepas. Harian. Mereka bisa aja cabut. Oke. Emosi. Gue kerja udahlah. salah mulu gitu. Udah lah, gue ini aja lah gitu. Gue proyek lain aja gitu. Iya, bisa begitu. Dalam satu project itu biasanya ada berapa tuh bro lo karyawan lepas? Satu project deh biasanya. Tergantung ya. Sehari. Anggaplah kayak Kayak lo ngebangun rumah nih contoh. satu proyek ya. Satu proyek. Itu nggak konstan sih mas. Jadi misalnya kerjaan struktur, taruh aja dulu 10 orang. Itu nanti udah mulai masuk finishing, kan ada tim-tim lain tuh. Karena gue beda-beda.
tim sipil ya tim sipil, batu, tim yang kerjaan kasar gitu. Tapi mulai finishing ya khusus orang pelapon ya orang pelapon, orang listrik. Itu bisa jadi 20 naik gitu. Nanti kalau udah mulai udah mau masuk ke kerjaan tinggal tacap-tacap ya udah paling tinggal 3 orang, 4 orang gitu. Jadi nggak nentu setiap hari satu proyek 10 terus enggak. Oke. Itu tergantung kebutuhan kan. Karena kan kalau banyak juga kelihatannya orang kerja tapi sebenarnya nggak efektif. I see. Itu. Jadi yang dicari itu adalah efektifnya ya. Iya dong. Dan apa sih namanya ya? Impian dari si usernya itu bisa tersampaikan dengan Betul. baik dan dia bisa memiliki rumah impian gitu. Iya. Nah, ini yang menarik adalah gue bertanya gini deh. Lu paling cepat ya bikin lu pernah nggak sih bikin satu rumah gitu? Pernah lah pasti kan gitu kan. Paling cepat durasi lu bikin satu rumah itu berapa lama? Rekor lu Paling cepet paling cepat dari nol ya. dari nol sampai udah jadi atap, udah full of finishing. 5 bulan sih. 5 bulan ya? Makan waktu 5 bulan. Bisa lebih cepat nggak sih dari situ? Tergantung sih. Nah, ini seru nih, faktor lain nih. Apa tuh? Tadi pertanyaan adalah Seberapa cepat sih kalau biasanya bikin satu rumah? sebelumnya tadi Mas soal kesulitan ya. Kesulitan paling Kesulitan. Nah, ini pengaruh juga nih lingkungan. Karena jam kerja itu kadang-kadang dibatasi sama lingkungan. Mungkin dari lingkungan ya, misalnya lingkungannya oke, tapi tetangga kadang-kadang kan ada yang kerja berisik, akhirnya kita nggak bisa kerja secara maksimal. Oke, Gitu. anak bayi misalnya. Iya, orang sakit. Itu kan kebijakan kita, walaupun dari lingkungan nggak ada peraturan. Sedangkan lu membayar karyawan lu ini harian. Iya, tapi kan kita juga nggak boleh ego dong. Kita kan juga punya hati. Iya. Ya kan, yang bicara kan hati lagi, kebijakan. Peraturan kan nggak ada. Kerja jam 1 siang misalkan diberhentiin karena tetangga lagi ada yang sakit segala macam. Ya akhirnya, ya gue harus mengalihkan kerjaan apa yang nggak berisik gitu. Oh, Gitu. makanya itu bisa jadi lebih lama karena Ya, faktor faktor itu juga pengaruh juga, terus cuaca. cuaca. Iya kan? Tetangga, cuaca, apalagi berarti? Ya yang paling sering sih itu sih. Tetangga sama cuaca. Sama waktu. Iya. Oh iya, anggap gini lah, let's say contoh, misalkan nggak ada masalah waktu, masalah modal kuat, kenceng gitu kan. Anggaplah let's say rumah 300 meter gitu ya. Modal kenceng, unlimited lah, udah lo ini. Nggak ada tetangga, lu bisa kira-kira paling cepat berapa lama? Nggak ada masalah-masalah itu? Gue nggak bisa jawab itu sih mas, karena Jarang ketemu. gue bikin schedule itu berdasarkan dari item pekerjaannya. Kan bikin penawaran itu kan di breakdown semua kan. Ada kerjaan struktur, kerjaan arsitektur, kerjaan MEP itu apa? Mechanical, electrical, plumbing, kerjaan atap, lalu masuk kerjaan finishing, ada kerjaan furniture dan lain-lain gitu. Nah itu berangkatnya berdasarkan dari itu. Ada yang 300 meter rumah A bangun bisa cepat misalkan 1 tahun. Tapi rumah B yang 300 meter dengan desain yang berbeda, item yang berbeda, itu bisa lebih lama. Atau bisa lebih cepat juga. Gitu. Oke. Jadi nggak bisa dipukul rata sih, menurut gua ya. Karena banyak faktor itu Banyak tadi. faktor, gitu. I see. Luar biasa loh. Nanda umur masih 29, udah punya 20. 20. Jangan dikurang-kurangin dong. tapi kalau kita lihat ya, kayaknya yang namanya bisnis kontraktor ya dari dulu tuh kayak kan timeless ya. Iya, tahu timeless Benar, banget. benar. Tahu. Timeless. Karena semua orang pasti butuh hunian. Iya. Rumah sandang itu ada papan maintenance. Betul. Oke, ada maintenance. Secara bisnis timeless. Secara bisnis timeless. Tinggal mengelolanya aja. Siapa? Oke, kalau gua tanya menurut lu 5 tahun ke depan bakalan seksi nggak sih? Tetap seksi ini nggak? Seseksi ini nggak sih bisnis kontraktor? Kontraktor pasti selamanya akan seksi. Selamanya akan seksi. Tergantung perusahaannya. Tergantung. Yang gue bilang balik lagi nih ya, reputasi. Reputasi lu kalau nggak baik, ya orang nggak akan pakai. Padahal orang sangat butuh jasa kontraktor. Bener nggak? Iya. Ada istilah juga kan, karena nilai setitik rusak susu sebelanga itu. Ya. Makanya lu jaga banget tuh ya. Makanya kalau dibilang seksi, berpuluh-puluh tahun mungkin akan terus seksi. Asalkan Asalkan menjaga reputasi, bertanggung jawab itu.
Jadi selama lu mendapatkan repeat order, itu menjadi sebuah parameter bahwa reputasi lu tetap terjaga. Iya. Sih. Itu penting reputasi. Salaman dulu, luar biasa. Hihi. Tapi lu punya cerita lucu nggak selama lu ngejalanin ngejalanin bisnis ini gitu? Lu sama klien lu kayak sama siapa gitu? Lu ada cerita-cerita menarik atau lucu gitu nggak? Aduh, apa ya? Menarik tuh. Mungkin banyak ya, tapi lupa ya. Apa ya menarik ya? Contohnya gimana, Mas? Contoh, misalkan lo dapat klien, wah gila nih kliennya judes banget lah atau apa gitu. Iya. Oh mungkin gini, pernah dapat klien kayak orangnya standar. Maksudnya dalam arti standar gini. Ya gue nggak sebut nama ya. Orangnya tuh kayak low profile. Itu ya gue tidak memandang sih, tapi namanya manusia kadang-kadang kan ada. Nih orang bener nggak sih bangun ini gitu kan? Anjing cu, kaya banget cu. Jadi itulah, nggak boleh menilai orang dari Iya tuh ya, tidak boleh lah. menilai orang dari penampilan. Ternyata ada tuh ya, kayak gitu ya. Ada. Temen gua ada loh, dia pernah sales mobil datang ke sana mukanya nggak proper lah dan tiba-tiba ya beli satu unit. Dia kebetulan dia kerja di salah satu bank mobil mobil Eropa lah. Gitu. Beli satu unit yang versi paling ininya flagshipnya, wih gila juga ya gitu. Jadi orang tuh nggak kelihatan. Dan kadang ada juga yang kelihatan sangar gagah kayak, tapi cuma ngomong doang. Iya, tong kosong nyaring bunyinya. Iya. Tapi nggak semua ya, nggak semua. Itu kan beberapa. Ini kan hanya cerita lucu ya. Iya, cerita Ya, lucu. itu menurut gue sih lucu gitu. Gitu. Tapi lo udah kebanggaan sendiri nggak sih Dar, ketika lo memberikan atau lo membangun rumah impian seseorang gitu? Bangga sih. Bangga ya? Bangga. Apalagi kalau orang itu puas ya. Karena gue bisa ilmu gue tuh bermanfaat, Mas, Buat orang lain. buat orang lain. Itu pahalanya sampai lo ini Dapat ada. pahala, dapat uang kan. Iya. Apalagi lo di marketingin ya kan sama mereka kan. Marketingin gitu. Oh, desainnya bagus nih gitu kan. Iya. Dan apalagi rumahnya bisa bermanfaat buat orang lain ya kan. Betul. Luar biasa. Itu. Well, Nandar, thank you banget ya. Gue udah boleh mampir Thank you banget, dan Mas. ngobrol-ngobrol santai. Tapi sebelum gue tutup, lu mau kemana sih? Ntar dulu. Ini mau biasa lah. Analan. Any last word dari lu buat Pinvestor biar makin semangat di luar sana? Semangat ya. Mungkin jalanin aja yang bersyukur sih. Maksudnya, ya bersyukur dalam arti kita juga harus punya keoptimisan bahwa kita tuh orang yang mampu, bisa. Yaitu dan mungkin terutama sih kalau menurut gue ya di dunia bisnis tuh jujur nomor satu sih. Gitu. Ya nggak gimana ya? Ya intinya kayak jadi orang yang baik tuh pasti lu akan dicari lah sama orang. Intinya gitulah. Mau bisnis lu apapun gitu. Bisnis Atau lu sebagai karyawan ya lu berikan yang terbaik untuk perusahaan lu. Gitu. Kalau gue prinsipnya ketika perusahaan gue memberikan 5, gue akan memberikan 7. Kalau gue ya, jujur nih, itu. Jadi nantinya akan malas gue udah memberikan 7 cuma dapat 5 gitu kan. Ya itu di luar itu lu sebenarnya punya ada pelajaran yang bisa diambil gitu, kemampuan. Dalam arti gini, kayak gue sekarang jadi punya karyawan gitu ya. Ya gue akan melihat sih, gue sangat memberikan banget reward gitu. Jadi orang tuh akan mendoakan bosnya, dia ngerasa dihargai gitu. Dan juga lu harus cerdik ya dalam berbisnis. Cerdik, itu cerdik sih. Karena gue sebenarnya bukan orang pinter, tapi mungkin cerdik. Gue nggak tahu ya, menurut gue cerdik itu orang yang bisa lihat peluang sih, gitu. Nggak tahu menurut Mas Inge gimana? Saya ikut apa? Menurut gue gitu sih, itu. Jadi karena orang pinter tuh bisa kalah juga sama orang cerdik. Jadi lebih penting pinter atau cerdik? Kalau gue sih cerdik sih. Cerdik. Ya? Cerdik. Luar biasa. Nandar Hidayat. Oke deh, kalau gitu kita undur diri dulu. Yeah. Thank you banget Nandar udah menyediakan kita tempat untuk ngobrol-ngobrol santai dan bisa memberikan inspirasi buat investor di luar sana. Gue pamit aja ya langsung Thank ya. you, Mas. Thank you. Gue Ingga Putra. Saya Nandar Hidayat. Sampai jumpa di Pikes minggu depan. Thank you.